apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW itu menunjukkan bagi Allah itu bukan sesuatu yang sulit memperjalankan hambanya dalam waktu sekejap dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan balik lagi, dan sudah ada di sebelum matahari terbit itu sudah ada di sebelah di pembaringan Rasulullah SAW. Sampai Siti Aisyah pun dia tidak merasakan kehilangan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah satu bukti ya, dari sekian banyak bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala jangankan sekedar memperjalankan seorang hamba, menciptakan universe ini saja Allah mampu itu. Nah, manusia itu sebenarnya yang memerlukan tidak terlalu banyak bukti, 1-2 bukti saja untuk meyakini bahwa Allah itu memang maha hebat, maha berkuasa, dan Nabi Muhammad itu memang betul-betul adalah utusan Allah. Jadi peristiwa ini bukan fiksi yang diributkan secara bukan fiksi, apalagi fiktif. Fiktif. Ya. Ya. Ustaz Ismail Wisanto, kita tahu juga dalam bulan Rajab ini, termasuk terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kaum muslimin juga diingatkan bahwa dalam perjalanan Rasulullah ada satu tempat yang disinggahi Rasulullah SAW, yaitu Baitul Maqdis atau Palestina. Ya. Bagaimana umat Islam melihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai bentuk perhatian terhadap Baitul Maqdis ini? Iya, benar, memang Masjidil Aqsa itu disebut secara khusus di dalam Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu sami'un basir. Jadi maksudnya Allah yang telah memperjalankan pada satu malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi ini satu tempat yang sangat spesial. Ini merupakan tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, dari sana Rasulullah SAW diperjalankan lagi ke Sidratul Muntaha. Ini juga kiblat pertama bagi umat Islam sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Nah, kita melihat sekarang ini bahwa Masjidil Aqsa dan Palestina secara umum itu di dalam okupasi atau dalam penguasaan dan penjajahan Zionis Israel. Apalagi baru lalu kita mendengar atau membaca pernyataan Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem ini akan menjadi ibu kota Israel. Itu artinya sebuah keputusan yang makin menegaskan okupasi atau penguasaan dan penjajahan Zionis Israel atas bumi Palestina. Ini sesuatu yang saya kira tidak boleh dibiarkan, harus dilawan oleh umat Islam. Oleh karena ketika penjajahan itu dibiarkan, berarti kita telah seperti tidak berkuasa atas salah satu tempat yang sangat dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alladzi barakna haulahu. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita kepada keagungan Masjidil Aqsa, sekaligus juga mengingatkan kepada kita atas peristiwa yang sedang terjadi saat ini, yaitu okupasi. Ya, begitu mulianya ya Masjidil Aqsa ini kalau kita lihat, sampai-sampai sahabat-sahabat Rasulullah itu berlomba-lomba ya untuk melakukan futuhat terhadap Palestina, yang alhamdulillah berhasil di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian terjadi penaklukan oleh pasukan Salib pada waktu itu, dan kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, apa yang membuat sahabat-sahabat Rasulullah termasuk kaum muslimin di masa dulu itu punya keinginan yang kuat ya untuk memperhatikan Masjidil Aqsa ini atau Baitul Maqdis ini, dan kemudian membebaskannya kalau terjadi okupasi atau penindasan. Ini berbeda dengan kondisi sekarang. Apa yang kemudian membedakan itu? Ya, saya kira yang pertama tadi itu bahwa ini adalah tempat suci umat Islam. Karena itu
itulah maka kita tahu bahwa salah satu arah futuhat itu memang ke arah Syam dan ke arah Palestina, dan itu terjadi di masa Umar bin Khattab, artinya di masa yang sangat dini, tidak terlalu jauh dari masa hidup Rasulullah SAW. Dan sejarah kemudian membuktikan bagaimana ratusan tahun lamanya Palestina itu di bawah naungan Islam, hidup di sana dengan damai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan kemudian itu berlanjut sampai berabad-abad lamanya, sampai akhirnya keadaan berubah setelah terjadi perang salib dan terjadi penaklukan atau terjadi penguasaan Palestina oleh orang-orang Eropa dalam perang salib itu. Tetapi sejarah kemudian membuktikan bahwa penguasaan itu meskipun cukup lama, itu nggak sampai 1 abad, persisnya 89 tahun sebelum akhirnya Palestina dibebaskan oleh pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, saya kira kita sekarang ini mempunyai semangat serupa seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kita ingin membebaskan lagi. Kalau kita hitung, Palestina sekarang ini dikuasai oleh Zionis Yahudi itu sejak 1948, katakanlah 1948. Berarti sekarang ini sudah hampir 1 abad juga. Bahwa sekarang 2018, 2048. Jadi kurang lebih sekitar 30 tahun lagi itu 1 abad. Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Palestina itu 11 tahun sebelum 1 abad itu. Nah, jadi saya kira kita masih cukup punya waktu untuk meniru atau ingin mengulangi apa yang dicapai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Hanya satu hal yang membedakan, dan ini mestinya menjadi perhatian kita, adalah bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa membebaskan Palestina itu oleh karena pada waktu itu ada kekuatan besar yang membackup pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu Khilafah Islam. Jadi Palestina dikuasai oleh Khilafah Islam ratusan tahun lamanya, lepas setelah perang salib, dan di masa Khilafah itu juga meskipun hampir 1 abad, Palestina bisa berhasil dibebaskan. Nah, kalau kita menginginkan pembebasan Palestina, maka ada satu prasyarat yang semestinya juga harus kita wujudkan, yaitu kembalinya khilafah itu. Apa pentingnya khilafah saat sekarang ini untuk membebaskan Palestina? Agar umat Islam memiliki kekuatan, dan kekuatan itu hanya mungkin bisa didapat bila kita bila kita bersatu. Umat Islam saat ini berjumlah kurang lebih 1,6 miliar. Jumlah yang sangat besar, lebih besar dari entitas agama manapun di muka bumi ini. Tetapi jumlah yang demikian banyak itu tidak punya arti apa-apa, ya, sebagaimana terlihat sekarang ini ketika umat Islam itu berpecah belah ke dalam lebih dari 50 negara kecil-kecil. Buktinya sudah sekian puluh tahun lamanya Palestina itu dikuasai oleh Zionis Israel, tak kunjung tampak kita memiliki kemajuan untuk membebaskan Palestina. Yang terjadi justru semakin hari itu semakin kuat cengkeraman Zionis di sana. Dulu kalau kita lihat peta tahun 48, Zionis itu minoritas di sana atau kecil, menguasai wilayah yang kecil. Sekarang ini 2018 justru kita yang menjadi berubah menjadi kecil. Ya, Palestina itu pun juga wilayahnya terbagi menjadi 2, ada yang di tepi barat Sungai Yordan, kemudian di jalur Gaza. Jadi Palestina itu sebuah negara yang invalid karena wilayahnya terpisah. Nah, jalur Gaza yang menjadi pusat perlawanan yang sangat hebat, itu pun juga seperti penjara besar karena sekelilingnya itu dipagari oleh tembok setinggi 23 meter yang dibangun oleh Zionis Israel. Jadi praktis seperti kita ini sudah lumpuh di sana. Nah, ini keadaan tentu akan berlangsung terus, bahkan mungkin mudah-mudahan tidak, kita mengalami keadaan yang lebih memprihatinkan. Sampai kapan? Sampai umat Islam itu bersatu kembali. Lantas setelah umat Islam bersatu di bawah naungan khilafah, lantas apa yang kira-kira dilakukan oleh khilafah setelah umat Islam bersatu? Ya, akan kembali seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Artinya ada pengiriman mobilisasi pasukan. Pasukan. Sebenarnya kalau secara rasional kalau kita hitung, andai